Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihayatu Sa'diyah dari kelompok 3. Saya dari kelas PIPSC. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yaitu tentang demokrasi dan legitimasi. Yang pertama kita membahas tentang demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara bahasa yaitu asal mula istilah demokrasi dapat ditelusuri kembali ke Yunani kuno seperti yang lain kata-kata yang diakhiri dengan krasi. Misalnya otokrasi, aristokrasi, dan birokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu kratos yang berarti kekuasaan atau aturan. Demokrasi secara istilah merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Demokrasi sekarang seolah menjadi tren dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara di hampir seluruh negara di dunia. Bahkan, hampir seluruh masyarakat dunia sangat mendambakan lingkungan yang demokratis di negaranya. Menurut Haywood, ada 8 jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi klasik. Kedua, demokrasi totalitarian. Ketiga, demokrasi langsung. Keempat, demokrasi perwakilan. Kelima, demokrasi radikal. Keenam, demokrasi pluralis. Ketujuh, demokrasi deliberatif. Dan yang kedelapan yaitu demokrasi parlementer. Pengertian jenis demokrasi menurut Haywood. Yang pertama, demokrasi klasik, yaitu suatu demokrasi yang didasarkan kepada polis atau negara kota yang diurut dari Yunani kuno dan terutama pada sistem kekuasaan yang berkembang di negara kota. Demokrasi klasik merupakan ajaran demokrasi yang pertama yang berhasil diterapkan di kota Athena dengan tingkat pemilih pun hanya melingkupi laki-laki merdeka dan tidak menyertakan wanita dan orang yang tidak memiliki properti. Yang kedua yaitu demokrasi totalitarian. Demokrasi ini merujuk pada sebuah kediktatoran absolut yang bertopeng seperti sebuah demokrasi. Secara khas, demokrasi ini didominasi oleh pemikiran pemimpin pada sebuah monopoli kebijakan ideologis, seperti halnya berlindung atas nama kebebasan dan hak demokrasi. Selanjutnya yaitu demokrasi langsung. Demokrasi ini didasarkan kepada partisipasi langsung dari masyarakat di sebuah negara. Demokrasi langsung dengan demikian dapat menghapus perbedaan antara pemerintah dan yang diperintah. Sistem ini merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan sendiri oleh rakyat. Selanjutnya yaitu demokrasi perwakilan. Demokrasi ini merupakan satu bentuk pemerintahan yang mana dibatasi dalam partisipasi masyarakat. Dalam pemerintahan partisipasi masyarakat sangatlah jarang. Ia bersifat tidak langsung. Dalam arti, masyarakat tidak menyelenggarakan kekuasaan mereka sendiri. Memilih orang yang akan memangku kepentingan mereka saja, tidak menyeluruh secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu demokrasi radikal. Demokrasi radikal merupakan suatu bentuk demokrasi yang mendukung desentralisasi dan partisipasi serta penyebaran kekuasaan seluas-luasnya. Bahkan mungkin tidak ada batasan yang pasti. Demokrasi pluralis. Demokrasi ini merupakan
suatu bentuk demokrasi yang menunjuk pada kemampuan dari kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan terorganisir untuk mengartikulasikan tuntutan-tuntutan masyarakat dan menjamin pemerintahan yang responsif. Demokrasi selanjutnya yaitu demokrasi deliberatif. Demokrasi ini merupakan suatu bentuk demokrasi yang menekankan pada suatu kebutuhan akan wacana, debat, dan pembahasan yang mendalam untuk membantu mendefinisikan kepentingan publik. Demokrasi yang terlahir yaitu demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan suatu bentuk kekuasaan demokratis yang berjalan sesuai dengan majelis yang dipilih oleh rakyat, yang memediasi antara pemerintah dan rakyat. Demokrasi dalam pengertian ini itu berarti pemerintah yang bertanggung jawab dan juga memiliki sifat dan sikap yang akuntabilitas dan partisipatif serta representatif. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang legitimasi. Pengertian legitimasi. Legitimasi merupakan sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau otoritas yang sedang memerintah. Menurut para ahli, yaitu salah satunya menurut Haywood, menyebutkan terdapat kekosongan yang terkait legitimasi dalam ranah kajian politik karena cara pandang yang berbeda saat melihat legitimasi. Di era modern, legitimasi implementasi dari sudut pandang terkait keyakinan dan sudut pandang perilaku politik saja, yaitu bukan pada tataran tentang kewajiban moral masyarakat dalam melihat legitimasi. Legitimasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada legitimasi demokratis dan ada legitimasi non-demokratis. Yang pertama kita membahas tentang legitimasi demokratis. Legitimasi demokratis ini ada 3 bentuk. Yang pertama, hal itu dilakukan melalui persetujuan. Maksudnya, meskipun masyarakat tidak secara eksplisit memberikan persetujuan, dengan demikian menginvestasikan otoritas politik dengan hak untuk memerintah secara formal. Mereka melakukannya secara tersirat setiap kali mereka berpartisipasi dalam proses berjalannya politik. Yang kedua yaitu esensi pemerintahan demokrasi adalah proses kompromi, konsiliasi, dan negosiasi, yaitu melalui mana kepentingan dan kelompok saingan menemukan cara hidup bersama dalam damai relatif daripada menggunakan kekuatan telanjang. Yang ketiga yaitu demokrasi berfungsi sebagai sistem umpan balik yang cenderung mengarah pada stabilitas politik jangka panjang. Maksudnya yaitu ketika demokrasi membuat hasil pemerintah selaras dengan masukan atau tekanan yang ditempatkan di atasnya, atau bisa juga ketika demokrasi menyediakan mekanisme yang dapat dihilangkan dan kebijakan publik berubah. Nah, hal itu cenderung menekan ketidakseimbangan dalam sistem politik, memungkinkan krisis legitimasi untuk dikelola secara efektif dan secara substansial, merusak potensi perselisihan sipil, pemberontakan, atau revolusi. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang legitimasi non-demokratis. Legitimasi non-demokratis ini juga ada 3 bentuk. Nah, 3 bentuk ini itu merupakan 3 bentuk utama yang sudah digunakan atau yang sudah ditetapkan. Yang pertama, pemilihan. Jadi, walaupun hanya satu partai, kadang-kadang tidak kompetitif atau pemilihan yang dicurangi telah digunakan untuk memberikan rezim wajah demokratis yang membantu baik untuk menciptakan kesan dukungan yang populer dan untuk menarik orang ke dalam penerimaan rezim secara ritual.
Perangkat legitimasi ini digunakan di Nazi Jerman dan fasis di Italia. Yang kedua yaitu rezim non-demokrasi telah berupaya legitimasi kinerja berdasarkan kemampuan mereka untuk menyampaikan. Di antaranya yaitu menaikkan standar hidup, ketertiban umum, meningkatkan pendidikan dan perawatan kesehatan, dan juga yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu legitimasi ideologis. Legitimasi ideologis ini telah digunakan baik dalam upaya menegakkan hak pemimpin, militer, atau partai untuk memerintah, atau untuk membangun tujuan dan prinsip yang lebih luas yang menginvestasikan rezim yang lebih besar dengan rasa keadilan. Contohnya yaitu dari masa lalu mencakup gambaran seorang Gamal Abdel Nasir tentang militer Mesir sebagai garis depan revolusi setelah kudeta, yaitu pada tahun 1952. Selanjutnya yaitu legitimasi menurut Max Weber. Nah, legitimasi menurut Max Weber ini ada 3 jenis. Yang pertama, jenis pertama legitimasi politik Weber didasarkan pada kebiasaan dan tradisi lama yang sudah ditetapkan. Jadi maksudnya, pada dasarnya wewenang tradisional dianggap sah karena telah selalu ada. Biasanya, hal itu bekerja menurut seperangkat aturan konkret, yaitu kebiasaan yang tetap dan tidak dipertanyakan yang tidak perlu dibenarkan, karena hal itu mencerminkan bagaimana keadaannya selama ini. Yang kedua, jenis kedua legitimasi Weber yaitu bentuk dominasi sah adalah otoritas karismatik. Jadi di sini bentuk wewenang itu didasarkan atas kuasa kepribadian seseorang, yaitu dilihat dari karisma, bukan karena status sosial atau jabatan. Otoritas karismatik beroperasi sepenuhnya melalui kapasitas seorang pemimpin untuk membuat permohonan langsung dan pribadi kepada pengikut sebagai semacam pahlawan atau orang suci. Yang ketiga yaitu jenis ketiga legitimasi Weber, yaitu jenis legitimasi politik, legal rasional otoritas, menghubungkan untuk seperangkat aturan yang sah dan jelas. Yaitu dalam pandangan Weber, legal rasional otoritas adalah bentuk umum otoritas yang beroperasi sebagian besar negara-negara modern. Kesimpulannya, yang pertama, legitimasi menjadi stabilitas politik karena ia menerapkan hak rezim untuk memerintah dan karenanya mendasari otoritas rezim atas rakyatnya. Nah, legitimasi mungkin didasarkan pada tradisional karismatik atau legal rasional atau wewenang. Namun demikian, ketidakseimbangan struktural dalam masyarakat modern dapat membuat semakin sulit. Yang kedua yaitu legitimasi demokrasi sekarang diterima secara luas sebagai satu-satunya bentuk legitimasi yang bermakna. Namun, memang demikianlah telah disarankan bahwa faktor ekonomi dan faktor lainnya mungkin lebih efektif daripada demokrasi dalam menjaga legitimasi imasi. Simpulan yang ketiga yaitu adanya faktor kontroversi tentang bagaimana sistem demokrasi liberal bekerja dan prakteknya. Simpulan yang keempat, ada sejumlah model demokrasi saingan, masing-masing menawarkan versinya sendiri tentang urutan populer. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata
atau materi yang kurang baik atau dengan penyampaian materi yang kurang baik, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.